Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi, channel yang merupakan membagi informasi-informasi yang bermanfaat tentunya ya pada Bapak Ibu. Salam jumpa dengan channel Prayitno Berbagi. Ini akan memberikan informasi seputaran rapat kerja ya dengan antara PT Taspen dan DPR RI Komisi 11 ya. Ini sungguh mencengangkan ya. Anggota DPR RI Komisi 11 ini sampai bernada keras ya karena mengkritisi kinerja dari PT Taspen yang tidak bisa memberikan laporan ya masalah keuangan, sehingga para pensiunan ini tidak mendapatkan manfaat yang lebih ya, lebih besar manfaatnya. Dan ini ada celah-celah untuk tentunya harus diawasi oleh DPR RI. Nah, untuk itu mari kita simak bersama ya seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 11 kepada PT Taspen mengenai pengelolaan dana pensiun yang semrawut ya. Nah, untuk itu mari kita simak bersama ya. Kita perhatikan seperti apa kinerja dari PT Taspen yang mengelola dana pensiunan para pensiunan kita semua ya. Mari kita simak. Sebelumnya silakan Bapak Ibu ya untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Silakan berkomentar ya Bapak Ibu di bawah video ini. Mari kita simak bersama rapat kerja antara DPR RI Komisi 11 dengan PT Taspen ya. Mari kita simak bersama. Ini Pak, ini negara sudah, kalau kita lihat dari penghasilan premi Bapak yang 9,1, sementara kewajiban Bapak tiap tahun itu sekitar beban klaim dan manfaat itu sekitar 12,3 triliun. Ini Bapak menggunakan skema ponzi Pak, karena investasi Bapak tidak bisa menutupi apa yang menjadi beban klaim. Bapak menutupi sebagian itu dari premi yang dibayarkan. Sebagian yang dibayarkan adalah premi yang dibayarkan. Bapak memix itu. Investasinya tidak mencukupi, Pak. Ini skema ponzi, Pak. Coba pada saat itu pemerintah kemudian nyetop klaim, pembayaran klaim. Nggak bisa Bapak membayarkan dari return investasi Bapak. Skema ponzi ini, Pak. Sebagian penutupannya itu tidak bisa Bapak tutup dari investasi yang Bapak return investmentnya. Kewajiban Bapak 12,3 triliun, hasil investasinya itu sebagian Bapak bayar dari itu. Ini masih gali lubang tutup lubang Pak. Itu ya, Pak, ada penjelasannya Pak nanti Pak. Ini Pak yang harus kita, ini skema pensiun kita ini harus kita perbaiki ini Pak. Manfaat hari tua ini. Orang investasinya itu kok Bapak disuruh itu. Kewajiban Bapak 12 triliun, hasil investasi 9,1. Sebagian Bapak itu memakan pokok hasil yang ditanamkan untuk investasinya Pak. Makan pokoknya ini. Iya, ini makan pokoknya. Apalagi kemudian kalau kita lihat kemudian ada pencadangan teknis dan sebagainya. Ini masalah akuntansi lah. Ini tidak ada real pembebanan realnya. Ini struktural ini Pak. Kalau ini struktural, uang 103 triliun itu ternyata tidak mencukupi untuk dipakai ini. Kita yang nanti kita rapat sama Menteri Keuangan, bisnis modelnya akan kita seperti apa Pak? Karena apa? Pembebanan pembayaran pensiun secara langsung nih Pak, menjadi beban direct cost di APBN sekitar 110 triliunan itu per tahun, itu juga menjadi masalah Pak. Ketika apa Pak? Nanti suatu saat Indonesia itu makin aging.
Makin aging, Pak. Ini penduduk Indonesia ini kalau makin aging, ini skema Ponzi ini akan berjalan makin besar, Pak. Dan berbahaya. Saya tidak mau menyalahkan Bapak, tidak, Pak. Bisnis modelnya yang harus diperbaiki. Apakah cukup 4,75% itu sebagai jaminan hari tua mereka? Nah, ini Pak, besaran 4,75. Kalau Anda ingin menikmati pensiun lebih besar, ya jangan bayar 4,75, yang dipotong harus lebih banyak. Itu. Yang dipotong harus lebih banyak. Karena apa? Kalau saya lihat dari returnnya Bapak 9, sekian persen, it's not a bad investment. Kalau hanya itu loh. Lah, inilah yang harus kita dalami. Kemudian Pak, ini serius ini Pak, sangat serius. Bapak sudah makan induknya, klaim pembayaran pokok preminya sudah Bapak makan. Nah, ini yang Pak Ketua, saya nanti ini akan menjadikan poin rapat kita berikutnya. Desain ini harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Simpel Pak, saya melihat ini Pak tadi. Karena banyak pertanyaan sudah dipegang oleh teman-teman, saya cuma ngampatin satu ini. Begitu nyampe saya belum ada yang nanya, ya saya nanya ini aja Pak. Itu. Saya nanya ini aja Pak. Itu, jadi kalau yang ini tolong Bapak sampaikan, Bapak pernah mengalert nggak kepada pemerintah bahwa ini adalah skema Ponzi ini berjalan? Gali lubang tutup lubang ini. Bapak sudah memakan pokok premi Bapak untuk membayar nikmat ya, masa manfaat. Dan apakah Bapak pernah diingatkan oleh BPKP, oleh BPK terkait ini Pak? Ini sudah tidak ideal Pak. Sudah tidak ideal bentuk pensiun ini. 4,75% yang dipotong ini tidak boleh. Itu. Ini nggak boleh Pak. Bapak udah makan pokoknya lah. Pertanyaan saya, ini sudah tidak benar. Apakah pernah Bapak menyampaikan kepada pemerintah soal ini? Atau berikutnya, Bapak pernah diingatkan oleh BPKP atau BPK soal terkait ini? Ya, ini Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gagal baik. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Maaf ada kendala teknis. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.